Selamat pagi semuanya, teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu kemarin mau menceritakan apa ini soal pemberdayaan ini karena ini satu dunia yang rumit ya, satu dunia yang kompleks ya. Saya sendiri meneliti soal pemberdayaan, tapi saya semakin bingung. Ini maunya kemana ini pemberdayaan? Semua orang bicara pemberdayaan. Aktivis mahasiswa ngomong pemberdayaan. Terus peneliti-peneliti juga pemberdayaan. Terus pemerintah itu juga pemberdayaan ya. Sampai ada Kementerian Pemberdayaan dan Kementerian Pemberdayaan dan Wanita, Pemberdayaan Perempuan atau apa itu. Itu dulu mengganti kementerian namanya Menteri Peranan Wanita. Jadi dari peran itu diubah menjadi pemberdayaan. Para akademisi juga banyak membicarakan dan mendiskusikan pemberdayaan. Terus kalau kita dengar kampanye-kampanye para politisi, mereka juga bicara pemberdayaan, ya kan? Lalu siapa lagi? Donor-donor internasional. Mereka dengan gigih memperjuangkan empowering society, memberdayakan masyarakat. Bank Dunia, ya, kalau teman-teman mengenal salah satu lembaga yang paling berkuasa di dunia ini, yang namanya Bank Dunia, itu mereka juga menyusun satu kerangka yang dilakukan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dunia ketiga, yang mereka sebut dengan pemberdayaan. Jadi semuanya sedang demam pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini dianggap sebagai suatu cita-cita masa depan gitu ya, yang menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan kesentosaan, menjanjikan keadilan dan seterusnya. Tapi kan kita kemudian bisa bertanya, sesungguhnya apakah yang dimaksud oleh semua orang yang bicara tentang pemberdayaan itu sama? Atau mereka sebenarnya sedang membayangkan sesuatu yang berbeda dengan nama yang sama? Jadi mereka menggunakan nama pemberdayaan tapi maksudnya A, yang satu menggunakan kata pemberdayaan tapi maksudnya B, yang lain menggunakan kata pemberdayaan maksudnya C. Nah, ada sesuatu yang mungkin barangkali perlu kita pikirkan ketika kita membicarakan pemberdayaan. Ternyata orang-orang membayangkan sesuatu yang berbeda-beda tentang apa itu pemberdayaan. Jadinya pemberdayaan ku yopo. Pemberdayaan itu jadi nggak jelas ini apa ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kemudian kita pergi ke literatur yang membicarakan mengenai pemberdayaan, kita mendownload buku di LibGen misalnya, lalu kita ketik kata empowerment gitu ya, nanti di situ akan muncul banyak sekali buku yang judulnya empowerment. Nah, masing-masing buku tentang empowerment itu kalau kita baca, dia mendefinisikan empowerment itu dengan cara yang berbeda-beda. Satu sama lain mungkin ada yang sama lah di beberapa hal. Yang lain mendefinisikan pemberdayaan mungkin dengan cara yang sangat ekonomi. Jadi bagi mereka yang namanya pemberdayaan itu pokoknya orang sudah terpenuhi segala kebutuhan dasarnya, atau pokoknya orang punya pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, itu dia berdaya. Yang lain mungkin menceritakan pemberdayaan itu dengan cara yang berbeda. Pokoknya kalau dia itu sudah sehat gitu ya dia berdaya. Lalu kemudian menetap orang-orang, buku-buku dan seterusnya menetapkan pemberdayaan itu dengan sesuatu yang menurut mereka paling dekat dengan mana pemberdayaan, ya kan? Jadi semuanya sedang memperjuangkan pemberdayaan dengan caranya sendiri-sendiri. Dulu kita masih ingat ada program besar sekali yang diselenggarakan, yang dilakukan di seluruh Indonesia, namanya PNPM Mandiri. Apa ya singkatannya PNPM Mandiri itu? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Kalau tidak salah, Bu Asma pernah menjadi bagian dari program itu. Fasilitatornya. Menjadi fasilitatornya. Wah, itu ketika kita, ya ini cerita dari teman-teman dan juga cerita dari Bu Asma waktu itu ditugaskan di Banjarmasin kalau tidak salah, di Bontang ya. Kalimantan Timur. Oh, dan teman-teman di seluruh Indonesia juga punya cerita yang menarik bagaimana mereka terlibat di dalam program yang namanya pemberdayaan. Program nasional pemberdayaan masyarakat itu. Ketika berada di dalam program itu, kita dilatih untuk menjadi seorang fasilitator pemberdayaan dengan berbagai macam instrumen dan teknik, dan ada bukunya kan ya. Ada buku fasilitator pemberdayaan gitu. Nah, terus ada modulnya ya. Jadi ada dalam pengertian ada kitab suci.
ada kitab suci pemberdayaan yang harus dirujuk oleh fasilitator pemberdayaan ketika mereka bekerja di tengah-tengah masyarakat. Nah, para fasilitator pemberdayaan pada waktu itu merasa dia sudah menjadi seorang pejuang pengentas kemiskinan. Nah, mulia sekali kan? Sebagai perjuangan untuk menolong kaum duafa, ya, kelompok-kelompok mustadafin gitu ya. Nah, program PNPM Mandiri dan semacamnya lalu kemudian berkembang, ada PNPM Mandiri perkotaan, ada PNPM Mandiri pedesaan kalau nggak salah ya, dalam perkembangan selanjutnya. Itu program luar biasa sekali. Nah, program pemberdayaan ini, pertama-tama yang dia lakukan adalah mendefinisikan orang tidak berdaya dulu. Ya enggak? Bagaimana mungkin Anda mau melakukan pemberdayaan ketika Anda tidak mendefinisikan orang ini tidak berdaya? Nah, disinilah mulai terjadi masalahnya, gitu kan ya. Ketika kita berada di dalam satu upaya bersama untuk memerangi ketidakberdayaan, yang perlu kita lakukan adalah mengenali ciri-ciri orang-orang tidak berdaya itu apa. Caranya bagaimana? Oh, caranya dengan mendatangkan para ahli dari para peneliti di kampus-kampus ternama. Mereka dipanggil, Pak, tolong bantu saya untuk mengetahui orang tidak berdaya itu ciri-cirinya apa. Oh, orang tidak berdaya itu ciri-cirinya satu, rumahnya reot gitu. Yang kedua, ubinnya dari tanah. Yang ketiga, dia tidak diikutkan di dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, dia sebagai perempuan, dia tidak diikutkan karena dia perempuan gitu. Yang lain lagi, dia tidak diikutkan, tidak didengar karena dia anak-anak misalnya. Lalu kemudian dia tidak punya alat produksi gitu ya. Kalau nelayan itu dia tidak punya kapal, dia tidak punya alat tangkap, dia tidak punya pancing. Kenapa dia tidak punya alat tangkap ini? Karena dia tidak punya uang untuk membeli itu. Namanya dia tidak punya modal, sehingga dia tidak bisa meningkatkan kapasitasnya untuk bisa mencari ikan lebih banyak, dan dari sana dia bisa menjual ikan itu, lalu kemudian dari situ dia bisa mendapat income yang lebih tinggi untuk bisa menghidupi keluarganya. Terus orang tidak berdaya lagi itu apa? Oh, ini orang-orang tidak berdaya itu orang yang hidupnya di pinggir hutan. Nah, gitu. Dengan cara produksi yang masih subsisten gitu. Lalu kemudian ada sekian banyak indikator, ada sekian banyak ciri-ciri yang kemudian disusun untuk bisa melihat mana ciri-ciri orang tidak berdaya itu. Nah, lalu kemudian berkembang lagi definisi orang tidak berdaya itu apa. Tapi yang pertama-tama dilakukan oleh program-program besar seperti ini adalah mendefinisikan dulu orang tidak berdaya itu apa, supaya dia tahu orang yang berdaya itu kayak apa. Nah, secara tidak sadar di dalam perkembangannya, kalau kita cermati lebih jauh, ternyata ada pula indikasi yang menunjukkan orang tidak berdaya itu lokasinya ada di desa, dan orang yang berdaya itu ada di kota gitu. Nah, jadi supaya berdaya bagaimana? Supaya berdaya, orang yang di desa itu dikotakan. Yang dikotakan apanya? Yang dikotakan pikirannya, yang dikotakan rumahnya, yang dikotakan jalan-jalannya, yang dikotakan cara dia mengkalkulasi uang, yang dikotakan segala macam. Nah, teman-teman yang nanti akan bergelut atau akan berkecimpung di dunia pemberdayaan sedikit banyak atau malah nanti akan berhubungan dengan cara-cara seperti ini. Jadi nanti pertama kali yang Anda lakukan adalah mendefinisikan orang tidak berdaya itu kayak apa gitu. Tanpa itu yang namanya pemberdayaan tidak bisa berlangsung. Seperti tadi program PNPM Mandiri itu juga yang pertama-tama mereka lakukan adalah mendefinisikan orang tidak berdaya.